Saya Said Muhammad Naswan dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan bagian depan dari proposal bisnis wedang modern, yaitu Hangatin. Di bagian depan, yang pertama ada executive summary. Isinya ada visi dan misi. Visi menjadi brand minuman wedang modern terdepan yang menyajikan kehangatan tradisi Indonesia dalam format kekinian, higienis, dan mudah dinikmati oleh semua kalangan. Misinya menghadirkan variasi wedang tradisional dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan cita rasa otentik Nusantara. Lalu ada tujuan. Yang pertama, membentuk brand minuman wedang modern yang dikenal luas. Yang kedua, mencapai penjualan stabil dan meningkat dalam 1 tahun pertama. Yang ketiga, mengembangkan menu dengan inovasi rasa baru setiap periode tertentu. Lalu ada kunci keberhasilan usaha. Yang pertama, cita rasa yang konsisten dan berkualitas. Yang kedua, branding yang kuat dan relevan bagi generasi muda. Yang ketiga, penyajian modern dan praktis. Lalu setelah itu ada company summary. Sini isinya ada kepemilikan usaha. Hangatin adalah perusahaan berbentuk PT atau perseorangan terbatas dengan struktur pemilikan sebagai berikut. Di sini ada isi-isinya, nama pemegang saham dan kepemilikannya. Yang pertama Said Muhammad Naswan 20%, lalu ada Tanesia 20%, Widya 20%, Winda 20%, dan Tiara 20%. Di sini kita lokasinya ada di Jalan Akses UI nomor 58, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Lalu gambaran awal usaha. Hadir untuk menjawab tingginya minat terhadap minuman herbal yang praktis dan modern, dengan menawarkan wedang tradisional berbahan rempah alami dalam format kekinian yang cepat saji, higienis, dan mudah dibawa. Dimulai dari produksi rumahan dan booth kecil, usaha ini fokus membangun brand melalui inovasi rasa dan pemasaran digital, dengan tujuan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati minuman hangat kapan saja, terutama saat malam atau cuaca dingin. Lalu di sini ada fasilitas produksinya. Yang pertama ada area produksi seluas 100 meter. Yang kedua mesin cold brew dan slow boilingnya. Lalu yang ketiga ada quality control station. Lalu ada gudang bahan baku dan finished goods. Lalu ada ruang packaging dan labeling. Dan terakhir ada kantor administrasi dan meeting room. Saya Tiara, di sini saya akan menjelaskan mengenai Hangatin sebagai brand minuman wedang modern yang dimana terinspirasi dari kearifan tradisional di Indonesia. Nah, Hangatin menghadirkan rempah-rempah Nusantara dengan kemasan dan cita rasa yang lebih modern, lebih praktis, lebih sehat, serta estetik. Kami memiliki 6 varian produk. Ada Go In, Calm In, Boss In, Fresh In, Vital In, Bloom In, yang mana masing-masing dari produk tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Selanjutnya, untuk gambaran pesaing, kami mengelompokkan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, produk tradisional seperti wedang ungu, beras kencur, serta jahe instan yang dijual di pasar atau toko oleh-oleh. Selanjutnya, yang kedua, produk minuman kesehatan modern seperti infused drink, jamu kekinian, hingga brand seperti Madam G, wellness drink, Jamulo, dan Sue Ora Jamu. Analisis tersebut membantu kami dalam memahami posisi Hangatin di pasar minuman rempah modern. Selanjutnya adalah pada bagian gambaran penjualan. Model pemasaran Hangatin menjadi 2. Yang pertama itu melalui online seperti marketplace, media sosial, website resmi, serta penjualan offline lewat kafe, coworking space, minimarket, dan booth event. Nah, produk Hangatin disajikan dalam 2 bentuk, yaitu ready to drink serta serbuk instan dalam saset. Nah, promosi yang kami lakukan melalui soft launching, edukasi konten, kolaborasi influencer, serta program loyalitas. Nah, selanjutnya untuk teknologi Hangatin menggunakan metode produksi modern seperti mesin cool blow dan slow boiling untuk menjaga kualitas rempah
Kami juga mengutamakan sistem sterilisasi, suhu rendah, kemasan ramah lingkungan, serta POS yang terintegrasi dan analisis berbasis AI guna memantau tren pelanggan. Selanjutnya, rencana pencapaian kami meliputi finalisasi produk dan soft launching pada 0-3 bulan pertama. Dilanjut masuk ke titik offline dan kolaborasi dengan influencer pada 4-6 bulan, serta peluncuran varian baru dan peluang ke minimarket pada 7-12 bulan. Di tahun kedua, kami menargetkan pembukaan Wedang Corner dan ekspansi distribusi. Yang terakhir, untuk masa depan produk, Hangatin diarahkan pada inovasi seperti edisi minuman, contohnya edisi lebaran, edisi Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya seri tanpa gula dan Cool Herbal. Nah, kami juga membuka peluang ekspor, kolaborasi dengan kafe, pembukaan gerai di kampus dan perkantoran, serta diverifikasi produk turunannya seperti body scrub berbahan rempah. Selanjutnya, ringkasan analisis pasar. Analisis pasar Hangatin menunjukkan bahwa produk ini menyasar segmen konsumen yang peduli kesehatan, menyukai minuman herbal, serta menginginkan minuman praktis dengan cita rasa tradisional yang dikemas modern. Melalui strategi STP, Hangatin menargetkan anak muda hingga pekerja produktif yang membutuhkan minuman hangat sehat, sekaligus memposisikan diri sebagai wedang modern premium yang menggabungkan tradisi Nusantara dengan tampilan kekinian. Peluang usaha dinilai kuat karena meningkatnya tren minuman herbal dan gaya hidup sehat, ditambah nilai unik berupa rempah autentik yang dikemas estetik. Rekanan usaha meliputi pemasok rempah lokal, kafe mitra, marketplace, dan layanan logistik untuk mendukung distribusi offline dan online. Dalam persaingan, Hangatin berada di antara minuman herbal tradisional dan minuman kesehatan modern, menawarkan keunggulan keduanya melalui inovasi rasa dan kualitas premium. Pesaing utamanya adalah brand jamu dan minuman rempah modern seperti jamu ibu dan Suara Jamu, termasuk produk rumahan, namun Hangatin bersaing melalui diferensiasi kemasan modern dan karakter rasa yang lebih variatif. Selanjutnya, ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi produk. Strategi produk wedang modern berfokus pada penyajian minuman tradisional Nusantara seperti wedang jahe, wedang wuh, dan secang dalam bentuk ready to drink dan bubuk instan yang praktis, dengan bahan rempah lokal berkualitas serta inovasi rasa seperti jahe lemon, susu rempah, dan coklat jahe untuk menarik minat generasi muda. Yang kedua ada strategi harga. Strategi harga menggunakan pendekatan value-based pricing dengan kisaran 15.000 sampai 25.000 per cup atau 30.000 sampai 50.000 untuk botol atau bubuk, disertai promo seperti bundling dan diskon pada momen tertentu. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi dilakukan melalui penjualan offline di kafe, booth kuliner, dan event pop-up, serta online melalui marketplace, media sosial, dan layanan ojek online untuk memudahkan akses pelanggan. Lalu yang keempat ada promosi. Promosi mengusung branding tradisional rasa kekinian melalui konten edukatif tentang rempah, kolaborasi dengan influencer, program loyalitas pelanggan, serta keikutsertaan dalam festival kuliner dan bazar UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada ringkasan manajemen. Manajemen Hangatin menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari direktur utama sebagai pengambil keputusan strategis, manajer produksi yang mengawasi proses pembuatan dan kualitas, manajer pemasaran yang menangani promosi dan penjualan, serta manajer keuangan yang mengelola pembukuan dan arus kas. Dukungan operasional dijalankan oleh staf operasional dan staf karyawan untuk memastikan pelayanan serta proses kerja berjalan lancar. Tim manajemen inti terdiri dari CEO atau founder dengan latar belakang kewirausahaan F&B, marketing manager yang berpengalaman dalam digital marketing UMKM, dan product development yang memahami rempah serta inovasi rasa. Perencanaan SDM difokuskan pada rekrutmen tenaga muda kreatif, pelatihan rutin mengenal pelayanan
higienitas dan komunikasi brand, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja guna meningkatkan motivasi dan kualitas kerja tim. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Asumsi keuangan produk hangatin dikemas dalam botol ready to drink berukuran 250 ml dan saset berukuran 250 gram berbentuk bubuk instan yang dapat diseduh dengan variasi produk yang beragam sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusun proyeksi laporan keuangan digambarkan dalam tabel berikut. Di sini kita ada tabel asumsi, inflasinya 4%, growth produksinya 5%, pajaknya 0,5%. Harga jual per botol 18.000, harga jual per PK 30.000. Biaya modal awalnya itu 4 miliar, bunga pinjaman flatnya 5%, penambahan aset tetapnya 6 juta, komputer di tahun kedua. Yang selanjutnya ada indikator keuangan. Target produksi selama 3 tahun, jenis kemasan botol itu hasil penjualannya itu ada tahun pertama 76.000, tahun keduanya 86.400, tahun ketiganya 89.200. Jenis kemasan saset tahun itu ada hasil penjualannya itu 102.000 tahun pertama, tahun keduanya 110.400, tahun ketiganya 115.200. HPP kemasan botolnya itu tahun pertamanya itu ada 6.500, tahun keduanya itu 6.700, tahun ketiganya itu 7.030. HPP kemasan sasetnya itu ada di total tahun pertamanya itu 18.500, tahun keduanya itu 9.240, tahun ketiganya itu 20.010. Total biaya tetap itu per bulannya itu tahun pertama itu 61.712.500, tahun keduanya 67.337.500, tahun ketiganya itu 67.337.500. Total biaya tetap per tahunnya itu tahun pertama 740.550, tahun keduanya 808.050.000, tahun ketiganya 808.050.000 juga. Total aset tetapnya itu, aset tetap kendaraan itu diperoleh harga perolehan 120 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, metode penyusutannya garis lurus. Komputer 1 37 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, metodenya juga sama garis lurus. Yang aset tetap ketiganya mesin 12 juta, umur ekonomisnya 8 tahun, metode penyusutannya garis lurus. Aset tetap yang terakhir itu komputer 2, harga perolehannya itu 6 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, metode penyusutannya itu garis lurus. Selanjutnya itu ada BEP untuk kemasan botol. BEP kemasan botol di tahun pertama sebesar 1.159.121.739. Untuk BEP di periode di tahun kedua sebesar 1.294.030.249, dan untuk tahun ketiga sebesar 1.325.928.019. Nah, untuk BEP kemasan saset tahun pertama sebesar 1.981.869.565. Untuk tahun kedua, BEP-nya sebesar 2.252.927.509. Tahun ketiga sebesar 2.426.479.420. Dan terdapat juga proyeksi laba rugi. Untuk tahun pertama dengan pendapatan operasional 4.442.442.400.000, maka laba bersih setelah pajak dan bunga sebesar 1.259.321.750. Untuk tahun kedua, pendapatan sebesar 5.110.560.000. Laba bersih setelah pajak dan bunganya sebesar 1.401.897.290. Pendapatan pada tahun ketiga sebesar 5.581.998.000. Laba bersih setelah pajak dan bunga sebesar 1.483.000.000.
3.095.250. Selanjutnya terdapat proyeksi cash flow. Proyeksi cash flow di sini menjelaskan tentang arus kas pada setiap periode. Pada tahun ke-1, saldo awal kas sebesar 4 miliar berasal dari pendanaan modal pemilik dan juga dari hutang bank. Tahun pertama saldo awal kasnya 4 miliar, lalu terdapat kas dari aktivitas operasi sebesar 206.911.750. Terdapat kas dari aktivitas investasi sebesar minus 165 juta. Ini berasal dari pembelian semua aktiva tetap pada tahun pertama. Lalu terdapat kas dari aktivitas pendanaan sebesar minus 451.864.350. Maka kenaikan atau penurunan kas pada tahun ke-1 yaitu sebesar minus 409.952.600. Berarti terdapat penurunan kas pada tahun pertama. Maka saldo akhir kasnya adalah 3.590.047.400. Saldo akhir kas tahun pertama akan menjadi saldo awal kas pada tahun kedua. Lalu, saldo awal kas tahun kedua yaitu sebesar 3.590.047.400. Terdapat kas dari aktivitas operasi senilai 1.272.915.290. Terdapat kas dari aktivitas investasi sebesar minus 6 juta atas pembelian aset tetap, yaitu berupa komputer pada tahun kedua. Selanjutnya terdapat kas dari aktivitas pendanaan. Ini sebesar minus 480.379.458. Maka kenaikan saldo kas pada tahun kedua sebesar 786.535.832. Saldo akhir pada tahun kedua sebesar 4.376.583.232. Maka untuk saldo awal kas tahun ketiga juga sebesar 4.376.583.232. Kas dari aktivitas operasi pada tahun ketiga sebesar 1.333.899.520. Kas dari aktivitas investasi 0. Lalu terdapat kas dari aktivitas pendanaan sebesar minus 496.619.050. Kenaikan saldo awal pada tahun ketiga sebesar 857.280.470. Maka saldo akhir kas pada tahun ketiga sebesar 5.233.863.702. Selanjutnya terdapat proyeksi neraca dan rasio bisnis. Proyeksi neraca pada tahun pertama, total aktiva dan total pasifa yaitu sebesar 4.457.457.400. Untuk tahun kedua, total aktiva dan total pasifa sebesar 5.786.775.232. Untuk tahun ketiga, total aktiva dan total pasifa sebesar 6.778.451.432. Lalu ada tabel rasio bisnis. Likuiditas yaitu current ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Itu tahun pertama sebesar 94,28, tahun kedua sebesar 97,94, tahun ketiga sebesar 105,96. Artinya, perusahaan memiliki aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang baik. Selanjutnya terdapat quick ratio. Quick ratio akan menjelaskan tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar
menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Pada tahun pertama, quick ratio sebesar 85,13, tahun kedua 93,40, tahun ketiga sebesar 103,46, yang dimana apabila quick ratio melebihi 1, artinya perusahaan memiliki keuangan yang kuat karena dapat melunasi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar. Selanjutnya terdapat cash ratio. Di tahun pertama, cash ratio sebesar 71,80, tahun kedua sebesar 75,72, tahun ketiga sebesar 83,08. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat membayar seluruh kewajiban dengan menggunakan kas atau setara kas. Lalu selanjutnya terdapat gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio keuangan yang memperhitungkan laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi. Pada tahun pertama, gross profit margin sebesar 4.628,58%, tahun kedua 4.435,90%, tahun ketiga 4.207,45%. Sedangkan return on asset sebesar 2.562,55%, tahun kedua 2.422,59%, tahun ketiga sebesar 2.187,96%. Return on equity sebesar tahun pertama sebesar 3.142,45%, tahun kedua sebesar 2.733,29%, tahun ketiga sebesar 2.348,36%. Selanjutnya ada turnover ratio. Yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover ini menganalisa mengenai perusahaan dalam mengelola stoknya. Apabila turnover yang tinggi berarti penjualan cepat dan manajemen perusahaan dan manajemen persediaan yang baik. Sebaliknya, apabila turnover yang rendah dapat menandakan penumpukan stok atau penjualan yang lesu. Untuk tahun pertama, inventory turnover sebesar 10,42, tahun kedua 7,90, tahun ketiga sebesar 15,40. Selanjutnya ada asset turnover, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimiliki. Pada tahun pertama, sebesar 1,83, tahun kedua sebesar 0,96, tahun ketiga sebesar 0,89. Selanjutnya ada receivable turnover, yaitu analisa tentang seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang dan mengubahnya menjadi kas dalam periode waktu tertentu. Rasio ini akan menunjukkan berapa kali rata-rata piutang berhasil ditagih dalam satu periode. Pada tahun pertama sebesar 13,33, tahun kedua sebesar 6,05, tahun ketiga sebesar 4,84. Selanjutnya ada leverage, yaitu yang pertama ada debt to equity ratio. Rasio ini akan membandingkan total utang perusahaan terhadap total ekuitas. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan modal sendiri. Pada tahun pertama sebesar 0,21, tahun kedua sebesar 0,13, tahun ketiga sebesar 0,07. Debt to asset ratio yaitu rasio keuangan yang mengukur seberapa besar total aset suatu perusahaan dibiayai dari utang. Debt asset ratio pada tahun pertama sebesar 0,17, tahun kedua sebesar 0,11, tahun ketiga sebesar 0,07. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa setiap periode mengalami penurunan atas debt to asset ratio, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada modal sendiri dibandingkan dengan hutang, yang berarti manajemen utang lebih konservatif dan kestabilan finansial lebih baik setiap tahunnya. Selanjutnya, terdapat interest coverage ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi pembayaran bunga utang. Pada tahun pertama sebesar 26,31, tahun kedua sebesar 29,18, tahun ketiga sebesar 30,81.
Selanjutnya ada debt to capital ratio. Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya dibandingkan dengan total modal. Pada tahun pertama sebesar 0,17, tahun kedua sebesar 0,11, tahun ketiga sebesar 0,07, yang artinya yang dimana setiap tahun nilai rasionya menurun. Ini artinya tingkat utang yang lebih rendah dan risiko finansial yang lebih rendah juga. Selanjutnya ada debt to EBITDA rasio. Pada tahun pertama sebesar 0,41, tahun kedua sebesar 0,29, tahun ketiga sebesar 0,20. Selanjutnya ada rentabilitas, dan yang pertama itu ada perputaran piutang. Tahun pertama sebesar 101,93. Tahun kedua sebesar 131,20, tahun ketiga sebesar 144,93. Yang dimana ini akan menunjukkan berapa hari piutang tersebut dapat dibayar rata-ratanya. Terus selanjutnya adalah perputaran kas. Tahun pertama ada 549 hari, tahun kedua sebesar 562 hari, tahun ketiga sebesar 591 hari. Selanjutnya ada perputaran hutang. Pada tahun pertama sebesar 0,02, tahun kedua juga 0,02, tahun ketiga juga 0,02. Kesimpulannya, proposal bisnis Hangatin menampilkan konsep usaha wedang modern yang memadukan tradisi rempah Indonesia dengan penyajian yang kekinian. Dengan disertai dukungan teknologi produksi dan kemasan ramah lingkungan, Hangatin memiliki potensi kuat untuk bersaing di pasar minuman herbal modern dan menjadi brand yang relevan bagi masyarakat yang mengutamakan kesehatan, kepraktisan, dan estetika. Sarannya, untuk memperkuat keberhasilan usaha, Hangatin disarankan meningkatkan validasi pasar melalui uji coba produk secara langsung untuk memastikan variasi rasa sesuai dengan preferensi konsumen, serta memperkuat branding melalui storytelling yang lebih menonjolkan nilai tradisi dan manfaat kesehatan. Selain itu, penguatan sistem operasional terkait SOP produksi, kontrol kualitas, dan manajemen stok berbasis teknologi akan membantu menjaga konsistensi produk. Analisis keuangan dapat dibuat lebih rinci, terutama terkait estimasi biaya pemasaran, depresiasi aset, dan sensitivitas terhadap perubahan harga bahan baku, agar rencana bisnis lebih realistis dan mudah dievaluasi selama proses pengembangan usaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.